Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Ayu Putri, NPM 227555010 dari kelas 1A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan prive. Jurnal penutup sama aja jurnal yang menutup akun-akun nominal sementara. Namun bukan hanya akun nominal saja, tetapi juga akun pembantu modal. Komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan komponen yang terdapat pada akun pembantu modal ialah ikhtisar laba rugi dan prive. Nah, jadi setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang hanya tersisa adalah akun real, seperti aset, liabilitas, atau equity. Nah, pasti teman-teman sekalian tuh pasti bertanya-tanya, mengapa akun sementara harus ditutup pada akhir periode? Benar tidak? Jadi, akun-akun sementara harus ditutup pada akhir periode karena akun tersebut bersifat sementara yang berfungsi menampung perubahan akan modal selama periode akuntansi. Pada saat penutupan, semua akun perubahan modal yang telah ditampung akun sementara akan dilimpahkan ke akun modal sehingga jumlah modal bisa mengalami perubahan. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup itu sebagai berikut. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi 0. Yang kedua, akur saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, memisahkan transaksi jurnal pendapatan dan beban. Yang keempat, menyajikan neraca awal periode berikutnya. Yang kelima, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Dan yang terakhir itu menyajikan informasi keuangan yang real atau sebenar-benarnya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup itu ada 4. Yang pertama itu akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga ikhtisar laba rugi, yang terakhir itu akun prive. Nah, langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Yang pertama itu menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi ditaruh di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua itu menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit dan seluruh akun yang ada di debit pada kolom laba rugi di kredit. Yang ketiga itu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Apabila perusahaan itu laba, maka ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Sedangkan apabila perusahaan itu rugi, maka modal itu di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Dan yang terakhir itu menutup akun prive dengan akun tandingan modal di debit dan prive di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disusun untuk memastikan keseimbangan antar akun-akun buku besar kelompok akun real seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Neraca ini bertugas untuk dilaksanakan pada tahap akhir periode akuntansi yang merupakan neraca akhir periode akuntansi dan sebagai neraca awal periode akuntansi berikutnya. Nah, tujuannya itu yang pertama memastikan apakah pengeluaran dan pendapatan perusahaan itu seimbang atau tidak.
Yang kedua itu menunjukkan keseimbangan di buku besar, dan yang terakhir itu mengurangi resiko kecurangan. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik yaitu jurnal yang berfungsi membalikan jurnal penyesuaian dilakukan di awal periode. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.